selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama saya, Farida, di mata kuliah Application for Bookkeeping. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas tentang RPS kita ya. Nah, bab apa sih atau materi apa sih yang akan kita bahas selama 1 semester ini? Mata kuliah ini sebenarnya kan punya saudara, punya partner materi. Nah, materinya itu adalah di Accounting Foundation. Nah, jadi kayak fondasi tentang akuntansi itu apa aja, nanti akan diampu oleh dosen lain. Nah, di mata kuliah ini adalah mata kuliah partnernya, yaitu mata kuliah untuk mempraktekkan apa yang diperoleh dari teori tersebut. Contoh di sini nanti bakal banyak kasus untuk buat pembukuan itu seperti apa, ada transaksinya dulu, terus ada jurnalnya dan lain-lain yang akan kita pelajari di mata kuliah Application for Bookkeeping ini. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita lebih sebelum ke case-nya ya, kita bahas dulu tentang pendahuluan atau pengantar tentang aplikasi for bookkeeping. Sebenarnya teman-teman dulu itu udah pernah melakukan pencatatan belum? Nggak mesti harus dari aplikasi apapun ya. Contoh nyatat pengeluaran, penerimaan dari uang pribadi kalian. Contoh saya dapat uang saku bulanan. Nah, uang saku bulan tak catat nih 500.000 misalnya. Terus tak pakai buat apa aja. Nah, itu sebenarnya sudah bagian dari pembukuan tapi belum pembukuan yang menggunakan aplikasi. Itu bagian dari pencatatan, di mana pencatatan itu adalah hal kecil dari bookkeeping. Nah, itu sudah ada modal ya kalau teman-teman udah pernah melakukan seperti itu. Di mata kuliah application ini, kita akan banyak membahas tentang kasus, tentang proses pembuatan laporan keuangan. Yang pertama, sebelum UTS kita akan perusahaan jasa atau dagang dulu, nanti setelah UTS jasa atau dagang. Jadi kebalikannya, kalau sebelum UTS dagang, setelah UTS-nya berarti kita ke jasa ataupun sebaliknya. Nah, di mata kuliah Application for Bookkeeping, yang pertama kita harus mengenal dulu tentang persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi. Teman-teman dulu pernah ya, waktu SMA itu dapat mata pelajaran matematika. Persamaan gitu kan. Nah, atau di mata kuliah mata pelajaran apa ya? Yang teman-teman itu mengenal sebuah persamaan, di mana sebelum dan setelah sama dengan itu nominalnya sama atau jumlahnya sama. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 sama dengan 0 ditambah 2. Misalnya seperti itu. Itulah sebuah persamaan. Jadi sebelum dan setelah sama dengan itu jumlahnya atau nominalnya itu sama. Nah, kalau di akuntansi persamaan itu fungsinya buat apa? Buat penyeimbang atau menyeimbangkan antara posisi aktiva dengan pasiva. Nah, posisi aktiva itu sebelah mana sih? Posisi aktiva itu di sebelah kirinya sama dengan di sebelah sini. Aktiva itu artinya apa? Aktiva itu artinya aset perusahaan. Nah, aset perusahaan kan cukup banyak nih. Ada bentuk aset lancar, aset tidak lancar, aset berwujud, dan juga aset tidak berwujud. Nah, aset lancar contohnya kas, piutang. Aset tidak lancar contohnya itu persediaan ya. Persediaan itu masih ada yang menganggap bahwa persediaan itu aset lancar gitu ya. Tapi asumsinya kenapa kok kita anggap seandainya ya teman-teman menganggap persediaan itu gak lancar Bu. Kenapa? Karena persediaan itu kita perlu jual dulu, ada effort untuk yang kita keluarkan barangnya atau jasanya baru bisa dianggap sebagai aset lancar misalnya. Kalau bentuknya hutang berarti baru bisa piutang berarti baru masuk sebagai aset lancar Bu, misalnya gitu. Nah, ada juga aset berwujud, contohnya kendaraan. Terus ada aset tidak berwujud, contohnya itu hak merek gitu, hak paten. Itu berarti aset perusahaan tapi tidak berbentuk barang lah. Itu aset tidak berwujud. Contoh, saya itu jual peralatan dapur. Nah, peralatan dapur terus saya punya merek sendiri namanya Farida Stainless misalnya gitu ya. Nah, saya daftarin tuh
hak cipta, hak merek saya gitu kan, merek saya daftarin. Itu bagian dari aset tidak berwujud. Nah, itu aset saya, itu kepemilikan saya, itu adalah brand saya, itu merek saya gitu ya, merek dagang saya, tapi tidak berwujud gitu ya. Nah, kalau misalnya saya perusahaan terus saya punya kendaraan, itu aset berwujud saya, mobil, motor, mesin gitu. Terus yang kedua, persamaan itu juga menunjukkan aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Di sini ada persamaannya. Aset sama dengan kewajiban sama dengan ekuitas. Nah, Bu, yang pertama itu kok ditanya posisi aktiva dengan pasiva ya? Terus yang kedua kok aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas? Yang benar mana? Aktiva nama lainnya adalah aset. Bagi untuk teman-teman yang dulunya basicnya accounting mungkin udah gak asing lagi, tapi yang basicnya mungkin di luar akuntansi itu akan jadi bahasa asing ya, atau kata asing gitu. Nah, sedangkan yang pasiva itu terdiri dari kewajiban dan ekuitas atau modal. Ya. Aktiva sama dengan atau nama lainnya itu adalah aset, sedangkan pasiva nama lainnya atau terdiri dari apa pasiva itu? Pasiva itu terdiri dari kewajiban dan ekuitas atau kewajiban dan modal gitu ya. Jadi aktiva sama dengan pasiva, diturunkan lagi. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, diturunkan lagi. Aset sama dengan kewajiban plus modal, itu semuanya sama gitu ya, itu semuanya sama. Nah, keluarga kewajiban, contoh ya, contoh kewajiban itu juga ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek itu adalah kewajiban yang harus dilunasi sebelum 1 tahun. Nah, kewajiban yang dimaksud di sini itu adalah hutang. Hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah hutang yang harus kita lunasi sebelum 1 tahun. Tapi kalau hutang jangka panjang adalah hutang yang harus kita lunasi boleh kita lunasi lebih dari 1 tahun. Contohnya, teman-teman, saya itu beli barang secara kredit. Nah, terus saya itu ambil temponya itu 6 bulan bakal lunas. Tempo atau apa ya? Tempo pelunasannya adalah 6 bulan. Nah, jangka waktu pelunasannya 6 bulan. Berarti hutang itu akan masuk ke hutang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek. Gitu ya. Terus, kalau hutang jangka panjang itu yang lebih dari 1 tahun. Contoh, perusahaan itu pinjam dana ke perbankan, terus dia itu akan melunasinya dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, dia harus melunasi, jatuh temponya itu 5 tahun, harus lunas dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi dia bayarnya itu tidak 5 tahun sekali, tapi ada periode pendek, contohnya per bulan dia harus bayar, atau per 3 bulan, atau per 6 bulan, atau setahun sekali dia harus bayar. Nah, untuk yang 5 tahun masuk jangka panjang, tapi kalau untuk yang per periode kurang dari 1 tahun dia angsuran, misalnya saya bulan 7 pinjam. Nah, 7 berarti 8, 9, 10, 11, 12 ini akan masuk hutang jangka pendek saya. Terus sisanya akan masuk hutang jangka panjang. Misalnya kalau 5 tahun ya saya pinjamnya, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 5 bulan ini akan masuk dalam hutang jangka pendek saya. Sedangkan 4 tahun 7 bulan itu akan masuk di hutang jangka panjang. Gitu ya. Terus modal. Nah, modalnya adalah modal dari pemilik ya, modal dari pemilik yang disetorkan untuk kegiatan usaha. Nah, sedangkan aset tadi udah dibahas. Aset itu sama dengan aktiva, bahwa ada aktiva lancar atau aset lancar dan aktiva tidak lancar, atau aset tidak lancar, aset tidak berwujud atau aktiva tidak berwujud, aktiva berwujud atau aset berwujud. Jadi keluarganya
aktiva itu adalah aset lancar bla 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 tadi yang sudah disebutkan. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang proses pembuatan laporan keuangan. Nah, untuk proses pembuatan laporan keuangan ini kita akan melalui beberapa step yang dimulai dari adanya bukti transaksi. Nah, jangan kemana-mana teman-teman. Terus lanjutkan di mata kuliah application for bookkeeping ini tentang teorinya dulu atau pendahuluannya dulu atau materinya dulu. Di video selanjutnya tentang proses pembuatan laporan keuangan. Sampai ketemu lagi di video kedua tentang pendahuluan atau pengantar application for bookkeeping ini. Sampai jumpa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.